Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh semuanya? Hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mengetahui gerak angin sebagai energi alternatif. Yang kedua, siswa dapat bermain tali sambil menggerakkan badan. Yang ketiga, kewajiban dan hak membagi waktu bermain dan belajar. Yang keempat, menirukan gerakan kincir angin. Gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari, karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Nah, cobalah mewawancarai teman atau orang dewasa di sekitarmu. Tanyakan beberapa hal berikut ini. 1. Apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB? 2. Dari mana mereka mengetahui hal tersebut? 3. Apa keuntungan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? 4. Apa kesulitan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Tuliskan laporan hasil wawancara pada tempat yang tersedia. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang, ternyata mereka sudah mengenal pembangkit listrik tenaga angin bayu. Mereka mengetahui PLTB dari beberapa sumber, seperti buku dan juga dari internet. Pembangkit listrik tenaga angin bayu memang sangat menguntungkan. Pembangkit listrik tenaga bayu memiliki sumber energi yang jumlahnya besar dan terus-menerus ada di alam. Namun sayangnya, untuk menghasilkan energi alternatif dari angin membutuhkan biaya yang sangat besar. Sampai dengan saat ini masih belum banyak digunakan karena membutuhkan biaya yang besar. Nah, sampaikan laporan hasil wawancaramu di depan teman-temanmu. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali. Tali ditarik, layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya. Mari mencoba bermain tali. Membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan. Ikutilah gerakan berikut ini. 1. Siapkan 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. 2. Ikatkan tali pada ujung pensil.
Ukuran tali lebih panjang dari pensil. 3. Gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali. Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. 4. Gerakan kedua meliukkan badan dari kiri ke kanan. Sambil meliukkan badan, tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan. Lakukan kegiatan kombinasi gerakan berikut. Gerakan badan seperti menirukan gerak daun tertiup angin. 5. Gerakan keempat berjalan sambil meliukkan dan mengayun tali. Langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan meliuk ke arah kiri. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kiri. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. 6. Gerakan kelima, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Badan meliuk ke arah kanan. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Nah, orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. 1. Meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat bermain bersama teman. 2. Bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 3. Bermain dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang merugikan. 4. Membersihkan mainan atau merapikan mainan setelah digunakan. 5. Mematuhi tata tertib saat bermain dengan teman. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu, agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Mari membaca teks berikut dengan nyaring. Lakukan dengan intonasi yang tepat. Air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Nah, coba tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ceritakan hasilnya di depan teman-teman dan gurumu. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Air merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Berolahraga memerlukan energi. Mari berolahraga sambil menirukan gerakan kincir angin. Mari berolahraga sambil menirukan gerak kincir air juga.
Kincir air dan kincir angin memiliki gerakan sama. Keduanya bergerak berputar. Dapatkah kamu menggerakkan badan berputar seperti kincir air dan kincir angin? Ikuti tahapan gerakan berikut ini. Cara melakukannya: 1. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. 2. Kedua tangan memegang bola diletakkan di depan dada. 3. Pandangan ke arah depan bawah. 4. Bungkukkan badan ke depan. 5. Kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada. 6. Saat membungkuk, lutut tidak boleh ditekuk. 7. Putar badan dari kiri ke kanan. 8. Setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kiri. 9. Lakukan kembali dengan memutar badan dari kanan ke kiri. 10. Setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kanan. Kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif. Air milik bersama, meskipun tinggal di tempat berbeda. Namun bumi kita satu. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Nah, pada gambar terlihat ada rusa dan ayam sedang minum air. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi, yaitu salah satunya adalah air. Coba kita lihat gambar yang pertama. Ada kegiatan membersihkan lingkungan sekitar. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan membersihkan lingkungan rumah. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut membantu membersihkan lingkungan rumah. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan penebangan hutan secara liar. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut menjaga kelestarian hutan dengan melakukan penghijauan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, saya tutup dengan melafazkan alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup: subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda sudah mendampingi Ananda belajar.